lagi. Masalah keuangan yang saya hadapi, Pak, itu udah terkunci, udah mentok-tok, udah kepepet-pepet. Masalah penyakit yang saya hadapi itu udah kartu mati, udah nggak bisa, udah nggak ada jalan keluarnya. Orang-orang seperti murid-murid yang pikirannya dipenuhi pikiran Kristus dengan baik-baik, tidak pernah punya pikiran tidak ada jalan keluar, sebab Kristus is the way out. Apapun masalah saudara sore hari ini, jangan biarkan pikiran saudara yang mencari jalan keluarnya. Waktu saudara mau membiarkan pikiran Kristus menjadi pikiran saudara, Kristus yang bertanggung jawab membuka pintu, mengeluarkan saudara dari masalah, dari belenggu sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah addiction, masalah persoalan, masalah apapun. Tuhan yang bertanggung jawab mengeluarkan, dan dia tutup lagi. Saudara sudah ada di luar masalah. Katakan amin. Let's. Harus ditulis. Caranya murid-murid tidak perlu tahu, tetapi firman Tuhan mencatat pada waktu mereka membiarkan Yesus, membiarkan pikirannya dipenuhi oleh pikiran Kristus, para imam, pengawal-pengawal datang mesti. Mereka bilang, waktu kami datang pintunya terkunci, pengawal ada di depannya. Pak, masalah saya udah kayak tembok, nggak bakal bisa lagi. Minta Tuhan jelikan mata saudara. Mazmur berkata, tadi saudara baca Mazmur lagi, baca Mazmur. Habis ini kita buka mata kita. Buka Mazmur 91. Haleluya. Haleluya. Buka Mazmur 91 ayat 14. Sorry, bukan 14, 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Malaikat yang sama yang Tuhan kirimkan untuk para rasul adalah malaikat yang sama yang Tuhan perintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan amin. Itu firman. Itu harus saudara. Pak, saya tidak lihat malaikat, Pak. Saya tidak lihat malaikat di sini. Saudara tahu waktu Raja Elisa, saudaraku sedang berperang. Saudaraku Raja Elisa, Nabi Elisa, Raja Aram sedang berperang. Ya, ceritanya gini, Raja Aram sedang berperang. Dia mau perang, tiba-tiba kalah karena ketahuan ada seorang yang bilangin, ini caranya begini, tapi Allah namanya Elisa yang bilangin, oh Raja Aram bakal begini. Oh jadi dia sokal, jadi dia bilang, tangkap Raja Aram. Raja Aram bilang, tangkap Elisa kalau gitu. Diserang dulu saudaraku. Oh baca aja diceritain supaya saudara yuk buka bersama saya. Dua Raja-Raja 6. Ya. Dua Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17. Haleluya. Haleluya. Yesus kau ajaib. Saudaraku, saudara harus tahu di sekeliling saudara ada malaikat-malaikat yang menjaga saudara. Dengar baik-baik. Di sekeliling saudara ada malaikat-malaikat yang menjaga saudara di segala jalan. Di perusahaanmu, di bisnismu, di dalam kehidupanmu, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga engkau di segala jalan yang akan meluputkan engkau dari segala malapetaka. Ya, itu dulu sebentar. Raja Aram, saudaraku, dia mau perang, saudaraku. Dia melawan Israel, saudaraku. Nah kemudian selalu ketahuan. Ternyata yang kasih tahu itu Nabi Elisa, saudaraku. Nah kemudian Raja Aram marah. Dia bilang tangkap Nabi Elisa. Raja Aram mengirimkan sepasukannya datang ke rumah Elisa, sepasukan untuk menyerang Elisa, saudaraku. Nah kemudian Elisa punya bujang. Bujangnya dia, ya ampun, kita ditangkap nih bos, begitu. Nabi-nabi kita ditangkap nih, yang kita dikepung sama sepasukan ini. Kemudian Nabi Elisa seperti ini, ngomong seperti ini. Jawabnya, jangan takut. Dia ngomong bujangnya gini. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia, bujangnya, melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia, bujangnya, melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan
kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Dengar baik-baik. Bujangnya dan Elisa nggak ngeliat. Elisa cuma ngeliat dengan iman. Elisa begini, nggak usah takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Bujangnya bisa mikir gini, bos Elisa nabi, iya lu nabi sih nabi, ya. Cuman tuh orang ngepung kita, lu bilang barusan yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Lu nabi sih nabi, cuman jangan kurang 2 ons dong. Saudara tau kurang 2 ons, saudara? Kalau pikiran kita kurang 2 ons, saudara udah mulai halusinasi. Ya. Jangan pikiran kurang 2 ons. Elisa bilang, aku nggak kurang 2 ons. Aku nggak lagi halusinasi. Makanya dia bilang sama Tuhan, Tuhan buka mata bujangku ini. Kemudian Tuhan membuka mata bujangnya. Kemudian bujangnya tuh yang sekeliling gunung itu penuh dengan kereta malaikat Tuhan yang berapi yang menjaga mereka. Dengar baik-baik. Saudara tidak lihat ada malaikat di dalam urusan. Saudara tidak lihat ada malaikat di dalam keluarga. Saudara tidak lihat ada malaikat yang berada di sekeliling. Tapi waktu firman Tuhan berkata, aku memerintahkan malaikat untuk menjaga engkau sekeliling engkau. Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga engkau. Katakan amin. Itulah kekuatan kita. Minta Tuhan buka mata untuk melihat. Apa masalah saudara? Tuhan mengirimkan, Tuhan sudah mengirimkan mereka untuk mencari engkau di segala cara. Yang orang-orang yang hatinya melekat pada Tuhan, hati melekat pada firman Tuhan. Ini melekat pada Tuhan. Saudara jangan kira ada malaikat kalau hati saudara tidak melekat. Membiarkan firman Tuhan melekat dalam blend in, bukan senang banget, tapi amin. Bukan senang pagi. Baca Alkitab saudara bukan senang pagi. Ya. Itu saudara dikasih Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bujangnya begitu matanya melek, sama seperti malaikat, seperti 2 orang yang matanya dicelikan oleh Tuhan, melihat kuasa Tuhan, hatinya berkobar-kobar. Dengar saudaraku, apa yang sore hari ini menjadi masalah dan problema? Apa? Sebab Tuhan mempersiapkan malaikat-malaikat untuk membuka kunci masalah, mengeluarkan engkau dari situ. Selama engkau dipenuhi oleh firman Tuhan. Kenapa murid-murid dikeluarkan? Hatinya penuh dengan firman Tuhan. Pikirannya penuh dengan firman Tuhan. Mereka juga mau mengajak, saudara, penuh dengan firman Tuhan. Belum bahwa He is responsible to deliver you. Aku yang akan berperang ganti kamu, kata firman Tuhan. Katakan amin. Mazmur 91, 14. Ini janji Tuhan yang harus saudara lakukan. Yes. Yes. Jesus. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Dengar saudaraku, in one condition, hatinya melekat kepadamu. Gimana melekat dengan Tuhan Yesus? Gitu lagi. Gimana Tuhan masuk ke dalam melekat? Firman Tuhan blend Yesus. Maka aku akan meluputkan engkau. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Benar saudara. Kalau pikiranmu dipenuhi dengan firman Tuhan, anything engkau berseru, aku akan mendengar dan menjawab. Anything. Itulah Tuhan katakan, minta kamu akan mendapatkan. Minta segala sesuatu kamu akan mendapatkan. Orang Kristen seringkali senang pagi, cuman hafal boro-boro meditasi, hafal udah bagus. Tapi minta klaim, Tuhan katanya minta dalam namaku. Mana? Lalu senang pagi. Mulai hari ini, kita biarkan firman Tuhan blend in. Kita katakan amin.
Kita belajar Bible study. Kita belajar firman Tuhan sekali. Pak, persoalan ini Pak, persoalan deh. 我不知道，我并不了，我nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti dia ngomong apa saudara. Keren aja. Ya, orang Hongkong ya, you are Hongkong guys, I know, you cekal, right? Gimana saya nggak ngerti? Saudara dengar baik-baik. Kalau ini firman Tuhan, ini adalah Tuhan sendiri. Mau nggak dia bikin saudara nggak ngerti? Waktu saudara baca tidak ngerti, bilang Bang Kudus ajarin aku, dia akan kasih saudara ngerti. Pasti dia akan berikan kepada saudara pada buka sama saya. Di sisi Tuhan. Let me open 1 Tesalonika 1. Let's see, 1 Tesalonika 1. Ini menjadi pertanyaan yang sangat klasik, ya, menjadi satu pertanyaan sangat klise. Saya nggak ngerti, Pak. Oke, good. Oke, 1 Tesalonika open up. Sebab dengar baik-baik. Ini kenapa saya selalu berkata, when you read the Bible leads you. When you read the Bible, the Word of God Himself leads your life. Itu bukan perkataan saya. Itu bukan perkataan cuma kata-kata yang bagus, kata-kata slogan. Sebab ini berdasarkan firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab Injil, firman Tuhan yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. When you read the Bible, bukan saudara membaca kata-kata, tetapi membiarkan kekuatan Roh bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Ini inti. Dengan satu keyakinan yang kokoh. Sebab Roh waktu menjawab, memberikan understanding tentang firman Tuhan, dia memberikan understanding yang kokoh dalam hidup. Malaikat Tuhan menjaga di segala jalan. Waktu hatiku melekat kepadanya, aku kata Allah, dia akan meluputkan kamu. 1000 remaja sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, dan kau cuma menonton dengan mata. Roh dia akan memberikan kepada saudara understanding yang Tuhan. Jangan bergantung pada manusia, pada kepala saudara. Jangan bergantung pada firman manusia, bergantung pada Allah. Dia akan memberikan pengertian kepada saudara. Maksud saudara membiarkan seterusnya. Pikiran hidupmu bergantung pada firman Allah. Apapun problema, masalah keuangan, masalah penyakit keluarga, anak-anakmu, saudara addiction, anak-anakmu sedang kecanduan, saudara hidup dalam keadaan yang orang-orang yang rasanya masalah apapun, hutang apapun, masalah ketakutan, masalah apapun yang saudara alami, Tuhan bertanggung jawab dengan kekuatan Rohnya mengeluarkan kau dari masalahnya itu, membawa kau keluar. Hari ini expire optimisme saudara. Oh, saudara harus kerja keras mati-matian untuk mengeluarkan hidup saudara dari masalah saudara sendiri. Expire. No, Tuhan akan mengeluarkan saudara dari masalah. Katakan amin. Sebab kata-kata yang disampaikan bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya berkata, when you read the Bible, Holy Spirit reads your life dengan kekuatan Roh. Tidak bisa, mungkin saudara awal nggak ngerti dia. Tapi Roh Kudus berikan kepada aku understanding. Nanti kan dikasih understanding. Bukan artinya saudara tiba-tiba jadi jago.